Jiwanya bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Dengan memanjatkan puji dan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, pada hari ini Jumat tanggal 16 Desember tahun 2022, saya Lurah Kalabai Barat dengan resmi melantik saudara-saudara berdasarkan keputusan Kepala Kelurahan Kalabai Barat sebagai Dewan Adat OA 5 Kampung 22 suku periode 2022 sampai 2027. Saya percaya bahwa saudara-saudara akan melaksanakan tugas sebaik-baiknya membantu Lurah Kalabai Barat dalam pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan kemasyarakatan dengan baik. Semoga Tuhan Yang Maha Esa selalu memberikan rahmat kepada kita semua. Lurah Kalabai Barat, Kecamatan Teluk Mutiara, Kabupaten Alor, Provinsi Nusa Tenggara Timur, Jibrail Mo, mengukuhkan Dewan Adat OA 5 Kampung untuk masa bakti periode tahun 2022-2027. Upacara pengukuhan ini berlangsung di OA Puringdon, Kalabai Barat pada Jumat 16 Desember 2022 pagi. Lurah Kalabai Barat Jibrail Mo dalam surat keputusannya menimbang bahwa adat istiadat, nilai-nilai budaya, kebiasaan masyarakat, dan ketua-ketua adat diakui keberadaannya di wilayah Kelurahan Kalabai Barat. Surat keputusan tersebut juga menimbang bahwa dalam rangka menopang dan menyalurkan pendapat atau aspirasi masyarakat kepada pemerintah, serta dapat menyelesaikan berbagai perselisihan yang menyangkut hukum adat istiadat, maka perlu dibentuk lembaga Dewan Adat, sehingga pemberdayaan, pelestarian, dan pengembangan adat istiadat masyarakat dapat ditingkatkan dalam rangka memberdaya budaya masyarakat. Hari ini kita sudah lakukan pelantikan kepada dewan-dewan adat yang berada di OA 5 Kampung dan 22 suku. Itu berarti sudah genap. Kita sudah lakukan revisi, dan dalam revisi ini saya dengar dari Bapak Ketua RW 2 bahwa pemilihan ini langsung dipilih oleh orang-orang yang berada di suku-suku tertentu. Jadi Walafini itu warga masyarakat Walafini yang ada di sini yang mengutus, yang memilih, dan yang menyerahkan usulan dan pemilihan itu kepada saya, dan saya tetapkan sebagai Dewan Adat Walafini. Kemarin-kemarin itu mungkin karena terdesak, akhirnya kita duduk di rumah dan kita hanya lihat siapa yang kita mau kita kasih, siapa yang kita mau kita kasih. Akhirnya dalam pelaksanaan tugas-tugas melakukan kegiatan duduk mentuturkan adat di kegiatan-kegiatan pesta, itu kadang saya biasa marah-marah. Pembicaraan adat dalam OA Lafini, itu Dewan Adat OA Lafini yang ada ini itu menjadi peran pertama. Dia harus duduk di kursi dulu, baru mulai lihat Bandail punya, lihat Lafini atau Lamang punya, datang ganding tangan, mari kita sama-sama duduk berkomunikasi. Jangan Lafini punya duduk itu di bawah sebenarnya. Sampai cari itu Dewan Adat yang Lafini punya, datang duduk dulu. Karena dia yang tuan rumah, dia punya ini, dia duduk dulu, baru yang saudara-saudara yang lain itu datang himpun kumpul sama-sama dengan dia dulu, baru kita sama-sama bicara ini ada. Dan yang kedua, apabila kita berhadapan dengan etnis Pura dan Pantar, itu kita semua harus duduk dan sepakat dulu. Walaupun kita undang atau tidak diundang, kalau kita undang puji syukur, kalau tidak diundang ya kita ini saja, mengalah saja ini, dan kita lihat posisi yang ada kita mau berhadapkan ini gimana. Sehingga pembicaraan adat itu dia berjalan baik, lancar, aman, seni, itu yang kita tunggu. Dewan Adat ini perlu dibentuk karena kami pemerintah wilayah, khusus di RW 2 OA ini, kami masih menjalankan tugas selama ini, dan kami melihat
kami belum lengkap kalau Dewan Adat itu belum dibentuk, karena Dewan Adat itu harus mendampingi kami sebagai pemerintah setempat untuk melakukan pelayanan ini, khusus di bidang hal-hal yang merupakan kekacauan, kerusuhan. Itu kan kami sangat membutuhkan mereka untuk menyelesaikan, karena berbagai persoalan, baik itu pukulan atau pencurian atau masalah-masalah tanah, itu kan masalah pertama yang perlu kita gambarkan untuk pihak-pihak yang sementara bermasalah, itu tentang silsilah keturunan mereka. Itu penting, itu diceritakan sampai selesai. Tentu masalah itu bisa selesai sendiri, tetapi yang bisa bicarakan adalah orang-orang tua. Maka kami pemerintah RW dan 4 RT di wilayah RW 2 ini, kami berkumpul membangun kesepakatan untuk kami menghimpun orang-orang tua yang ada di 5 kampung OA dan 22 suku ini, untuk mereka mengajukan perutusan mereka menjadi perwakilan suku, Dewan Adat suku dan Dewan Adat kampung, 5 kampung, untuk dikukuhkan dan kerjasama dengan kami sebagai pemerintah di sini, baik itu keluar kampung bahkan di dalam kampung, baik itu di luar wilayah RW 2 maupun di dalam wilayah RW 2. Itu yang menjadi pokok utama untuk kami membentuk Dewan Adat. Untuk masalah perkawinan yang ada tentang tuturan adat untuk perkawinan di wilayah kami, di kampung kami, sekarang mulai pudar, sehingga kami perlu kembangkan kembali supaya dia terjadi sedia kala itu yang tetap dilanjutkan. Terus untuk orang-orang tua ini kami bentuk begitu banyak, 20 orang, karena akan dibentuk seksi-seksi yang menilai nilai moko, juga yang nanti omong bahasa adat waktu pertemuan perkawinan, juga yang nanti menjadi delegasi. Istilah di sini bilang tamfal. Itu utusan dari perempuan ke keluarga laki-laki atau dari keluarga laki-laki ke keluarga perempuan, untuk menyampaikan isi hati supaya kedua keluarga ini cepat diketemukan untuk urusan selanjutnya, baik itu secara gereja, secara pemerintah, bahkan secara adat. Itu yang kami pemerintah di sini sangat membutuhkan Dewan Adat itu ada. Dan selanjutnya untuk tugas tanggung jawab Dewan Adat itu sudah dari dulu sampai sekarang, dari moyang kami sampai sekarang, dari turun temurun sampai sekarang, kami tidak mau supaya sedikit hilang. Dia harus ada terus, walaupun bendanya tidak ada, tapi bahasanya itu tetap ada dan dilanjutkan oleh generasi. Itu tujuan kami yang utama. Dan orang tua adat itu kami bentuk supaya di suku itu orang saling mengenal, orang selalu bersahabat dan tahu status sebagai sulung, sebagai orang bungsu, itu bisa tahu status. Dan disitulah keamanan, ketentraman, kedamaian itu bisa terjadi. Dan disitulah gereja bisa rasa jemaat aman, pemerintah rasa masyarakat aman, juga adat merasa bahwa keluarga O5 kampung 22 suku ini utuh.